Berarti Gusti Allah itu bos, dewi anak buahnya kan? Tapi bos yang maha bos. Ketahui penduduk Makkah di masa Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang pagan, yaitu yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah batu, dan sembahan mereka itu banyak. Lah ajaran Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyembah Tuhan yang satu. Tuhan bukan dari patung, Tuhan bukan dari batu, tapi ya Tuhan yang berbeda sama sekali dengan makhluk. Nah, akhirnya mereka diperintahkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai penduduk Makkah, sembahlah Tuhan kalian yang sebenar-benarnya, yaitu yang telah menciptakan kalian, kata Imam Asyuyuti, ansa'akum walam takunu syai'an, yang telah menciptakan kalian wahai penduduk Makkah, yang dari dulu itu tidak ada menjadi ada. Kemudian yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kok kalau kalian itu mau menyembah Allah, mau mengesahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, niscaya kalian nanti akan bisa menjadi takwa atau takut dengan siksa-siksa Allah, sebab kalian mau beribadah kepadanya. Nah, ini penafsirannya Imam Asyuyuti dalam Tafsirul Jalalain. Imam Asyuyuti menafsirkan ini sebagai ahli Makkah karena ada kaidah, ada panduan, ada rambu-rambu. Setiap dalam Al-Quran kok ya ayuhan nas itu umumnya adalah untuk penduduk Makkah. Karena wahai manusia, engkau untuk penduduk Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudah jelas. Kemudian orang munafik dan yang lain sebagainya. Tapi kalau orang penduduk Makkah itu secara umum itu ya ayyuhan nas. Nah, itu menurut penafsiran Imam Asyuyuti. Tapi justru sebenarnya catatan dari ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, seperti Imam Al-Jamal dan yang lain sebagainya yang mengomentari atau yang memberi catatan kritis terhadap tafsir Jalalain, bahwa ayat ini yo ada pada keumumannya. Waqala jumhurul mufassirin innal murad binnas jami'ul mukallafin. Bahwa yang dimaksud ya ayyuhan nas di sini ya semua orang, baik orang Mekah, baik orang Madinah maupun orang Indonesia, orang Magelang, orang Pager Gunung. Kita sedang disapa karo Gusti Allah. Ya ayyuhan nas, Pak Rauf, semuanya, Levi dan yang lain sebagainya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jami'ul mukallaf. Kemudian ibadah yang dimaksud u'budu ya tidak sesempit yang disampaikan Imam Asyuyuti wahidu, suruh mengesahkan Gusti Allah. Ya ibadah secara umum. Jami'u anwa'iha usulan wa furu'an. Baik ibadah-ibadah itu yang sifatnya kita menggunakan nalar kita untuk memahami bahwa Gusti Allah itu ada. Tidak ada yang sama dengan Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah itu sangat sempurna, terhindar dari segala kekurangan. Baik ibadah yang seperti itu usulan au furu'an, atau ibadah-ibadah cabang karena konsekuensi orang sudah menemukan bahwa Gusti Allah itu ada. Kalau kita sudah menemukan, wes nalar secara akal sehat bahwa Allah itu ada, maka ada konsekuensinya secara akal sehat. Karena Tuhan itu ada, terus siapa kita? Siapa kita kalau Tuhan itu ada? Berarti kita kan bukan Tuhan, kita manusia. Berarti orang yang diciptakan oleh Gusti Allah. Diciptakan Gusti Allah di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kon nyembah. Akhirnya berarti Gusti Allah itu bos, dewi anak buahnya kan. Tapi bos yang maha bos. Gusti Allah yang semacam itu. Nah, dalam kita beribadah, satu, kita itu percaya terhadap Gusti Allah dengan akal sehat kita, kemudian dibantu nanti Al-Quran dan hadis serta pemahaman-pemahaman ulama. Bagaimana cara mengenal, memahami Gusti Allah.
Nah setelah itu konsekuensinya karena kita itu hamba, ya manut karo Gusti Allah. Pada waktu yang lalu pernah tak sampaikan meneng kajian tafsir Jalalain atau di ngaji yang pagi, di ngaji yang Riyadhus Shalihin, sama ibu-ibu sama bapak-bapak, bahwa kalau andikan kita ini bos, umpamanya bos bibit lah, bos bibit ya kan, kayak Pak Safa dan yang lain sebagainya bos. Kemudian dua anak buah yang banyak, mesti dibayar, mesti dicepai dan macam-macam. Terus ibu gelem kerja karpe dhewe jam 10, apa itu jenenge jam 10 berangkatnya, padahal jadwalnya jam 7 jam 8. Kira-kira kita bagaimana dua anak buah ngono kuwi? Nah, pentungi kan ya. Nah, ada larangan kalau bekerja dari jam 7 sampai jam 12 atau nanti jam 1 sampai jam 4 itu tidak boleh makan minum. Wah, itu malah nggowo es teh, nggowo macam-macam. Wah, itu tidak efektif kerjanya. Ya mesti cara orang kerja profesional, tidak di lingkungan kita umpamanya. Cara yang kerja di luar negeri atau kerja di pabrik-pabrik besar, Astra dan yang lain, harus dipecat gitu. Orang model kayak ini ra butuh karyawan kayak awakmu. Ya ora Kri. Ya ora butuh ya karyawan kayak awakmu. Ya, ini meskipun tidak persis tapi hampir sama. Dewe iku hambanya Gusti Allah. Gusti Allah itu bosnya majikannya kita. Kita sudah diberi fasilitas yang banyak, hidup, air, udara, orang tua dan yang lain sebagainya, teman, semuanya kan fasilitas hidup kita. Kemudian kita itu kok gak gelem ibadah karo Gusti Allah, gak gelem kerja cara orang karyawan, ya dipecat gue dari kawulane Gusti Allah. Dipecat itu lah. Dipecat. Nah, itu maksudnya ayat ini, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.